Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Master of Excel. Kali ini saya akan menerangkan tentang fungsi logika. Fungsi logika dalam Excel ada 5, yaitu fungsi if error, fungsi and, or, dan yang terakhir fungsi not. Ini sudah saya buat untuk detailnya, teman-teman semua. Fungsi if kegunaannya itu digunakan untuk menghasilkan nilai berdasarkan uji logika. Hasilnya benar atau salah. Kemudian sintaks fungsinya yang di atas dalam bahasa Inggris, if logical test, kemudian value if true, dan value if false. Jadi penjelasannya, logical test itu adalah argumen isi berisi ekspresi logika yang bisa dievaluasi ke dalam nilai true atau false. Argumen ini merupakan kriteria acuan untuk menentukan nilai yang akan dihasilkan oleh rumus if. Kemudian value if true, yaitu nilai yang akan dihasilkan jika hasil evaluasi logical test bernilai true atau benar. Argumen ini merupakan nilai yang akan dihasilkan jika kondisi terpenuhi. Kemudian yang terakhir, value if false, nilai ketika salah. Optional, nilai yang ingin kita hasilkan jika argumen logical test mengevaluasi ke false atau salah. Argumen ini merupakan nilai jika hasil logical test tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, teman-teman, itu fungsi if error. Fungsi if error digunakan untuk menghasilkan sebuah nilai tertentu jika nilai rumus Excel yang diuji menghasilkan nilai error atau kesalahan. Sebaliknya, jika nilai yang diuji tidak menghasilkan error, maka if error akan mengembalikan nilai yang diuji. Ini sintaks fungsinya, teman-teman. Sama dengan if error, value, kemudian value if error. Value di sini berarti nilai yang akan diuji, kemudian value if error yaitu nilai yang akan muncul jika value atau rumus yang diuji menghasilkan pesan error atau kesalahan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah fungsi and. Fungsi and di sini digunakan untuk melakukan uji logika yang menghasilkan nilai true jika semua argumen yang diuji bernilai true atau benar. Di sini sintaks fungsinya, teman-teman, and logical 1, logical 2 sampai dengan maksimal yaitu 255 logika. Logical 1 sini kondisi pertama yang akan kita uji, kemudian logical 2 dan seterusnya itu kondisi selanjutnya yang akan kita uji. Tidak jauh berbeda. Kemudian yang keempat, fungsi or. Fungsi or di sini digunakan untuk melakukan uji logika yang menghasilkan nilai true jika salah satu argumen yang diuji bernilai true. Untuk sintaks fungsinya tidak jauh berbeda dengan fungsi and, itu sama dengan or logical 1 titik koma atau koma juga bisa, tergantung settingan komputer atau laptop teman-teman, dan dilanjut logical 2 dan selanjutnya sampai dengan maksimal 255 logical. Di sini yang logical 1 artinya kondisi pertama yang akan kita uji, kemudian logical 2 dan selanjutnya yaitu kondisi selanjutnya yang akan kita uji. Dan yang terakhir fungsi not. Fungsi not di sini digunakan untuk membalikan nilai logika true menjadi false dan membalikan nilai logika false menjadi true. Jadi teman-teman, kita mulai dengan fungsi yang pertama yaitu fungsi if. Di sini saya bagi menjadi 3 fungsi if, yaitu fungsi if tunggal, fungsi if ganda, dan fungsi if bertingkat. Untuk yang pertama kita mulai dengan fungsi if tunggal. Di sini saya mempunyai tabel nomor, nama, nilai, serta keterangan. Di sini kita akan mencari kriterianya yaitu calon siswa atau siswi akan lulus jika nilai mereka minimal 70. Ini ada nilai-nilainya, teman-teman. Nah, untuk mencari siswa atau siswi yang
lulus, maka kita tuliskan rumus sama dengan if. Kemudian teman-teman bisa klik function yang ada di sini, atau teman-teman bisa menekan tombol tab di keyboard. Oke. Teman-teman bisa mengetikkan buka kurung juga secara manual. If nilai lebih besar sama dengan 70, titik koma atau koma. Untuk titik koma atau koma, teman-teman bisa mengikuti apa yang ada di laptop atau komputer teman-teman, karena titik koma atau koma itu berdasarkan settingan region yang ada di komputer atau laptop teman-teman. Titik koma, kemudian ketika nilai tersebut lebih besar dari 70, maka dia lulus. Dan ketika dia tidak lebih besar dari 70, maka dia tidak lulus. Oke, tutup kurung. Nah, saya menjelaskan juga kenapa di sini saya menggunakan tanda petik 2. Saat kita menuliskan sebuah teks, sebuah kata, kita harus menggunakan kutip 2 agar terbaca oleh rumus. Jika tidak menggunakan kutip 2, maka rumus tidak akan membacanya. Kita coba enter dulu teman-teman. Oke, tidak lulus. Nah, ketika baris yang di bawah juga sama rumusnya, maka kita tinggal mengarahkan kursor ke pojok kanan bawah sampai ada tanda plus seperti ini, kemudian teman-teman bisa klik 2 kali. Maka otomatis rumus tersebut akan tercopy sampai dengan ke bawah. Oke teman-teman, untuk yang tadi kita coba teman-teman ketika tanda kutipnya kita hilangkan. Dua-duanya. Nah, maka akan terjadi error teman-teman. Jadi ketika kita ingin menuliskan sebuah teks, maka kita harus memberikan tanda petik. Teman-teman semua, kita lanjut ke if yang kedua, yaitu if ganda. Di sini saya mempunyai tabel sama strukturnya, ada nama, nilai. Kemudian saya mau mengkonversikan dari nilai yang ada di sini menjadi kelas. Jadi ketika nilainya 70 sampai dengan 79, maka dia akan masuk ke kelas C. Dan ketika dia mempunyai nilai 80 sampai dengan 89, maka dia akan masuk ke kelas B. Kemudian jika dia mempunyai nilai 90 sampai dengan 100, dia akan masuk ke kelas A. Nah, di sini kita gunakan if ganda ya teman-teman. Nah, nilai yang di sini sengaja saya buat rentangnya antara 70 sampai dengan 100. Jadi kita tuliskan rumusnya sama dengan if nilai ketika nilai lebih besar sama dengan 90, maka dia akan masuk kelas A. Kemudian if lagi jika nilainya lebih besar sama dengan 80, maka dia akan masuk kelas B. Oke. Dan yang terakhir dia akan otomatis sisanya masuk. Jadi kita cek teman-teman, ketika Michael nilainya 70, maka dia otomatis masuk ke kelas C.
Dan Sari dengan nilai 83 dia akan masuk ke kelas B. Andi dengan nilai 80 dia juga akan masuk ke kelas B. Kemudian di sini ada Irfan dengan nilai 90 dia akan masuk ke kelas A. Dan terakhir Nia dia akan masuk ke kelas C. Baik teman-teman, kita lanjut yang ketiga yaitu if bertingkat. If bertingkat, saya punya data yang sama teman-teman. Nah, di sini saya mau memberikan keterangan. Di sini ada tabel bantu juga yang menjelaskan bahwa ketika nilainya 70 sampai dengan 79, maka keterangannya kurang. Kemudian jika nilainya 80 sampai dengan 89, keterangannya cukup. Ini keterangan. Kemudian jika nilainya 90 sampai dengan 95, maka keterangannya baik. Dan yang terakhir 96 sampai dengan 100, maka keterangannya sangat baik. Oke, kita coba teman-teman. Ini kita sama dengan if. Jadi jika nilai in lebih besar sama dengan 96, maka dia sangat baik. Oke. Dan jika nilai di sini lebih besar sama dengan 90, maka keterangannya baik. Dan jika M5 di sini lebih besar sama dengan 80, maka keterangannya cukup baik. Dan yang terakhir, if lagi jika M5 lebih besar sama dengan 70, maka keterangannya yaitu kurang. Oke. Terus saja teman-teman, bentar lagi. Oke. Kita copy paste. Kita cocokkan teman-teman apakah betul dengan yang akan kita cari datanya. Ketika dia mempunyai nilai 70, maka dia akan punya keterangan kurang. Kemudian di sini Sari punya nilai 83, maka keterangannya cukup baik. Kemudian Andi nilai 80, keterangannya cukup baik. Kemudian di sini ada Irfan nilai 90 baik. Kemudian di sini ada Nia dengan nilai 76, keterangannya kurang. Jadi ini teman-teman 3 contoh dari fungsi if, yaitu ada fungsi tunggal, fungsi ganda, kemudian fungsi bertingkat. Kemudian kita lanjut fungsi selanjutnya teman-teman, yaitu fungsi if error. Baik teman-teman, kita lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi if error. Kita kembali mengingat bahwa fungsi if error ini digunakan untuk menghasilkan sebuah nilai tertentu jika nilai rumus Excel yang diuji menghasilkan nilai error atau ada kesalahan. Sebaliknya, jika nilai yang diuji tidak menghasilkan error, maka if error akan mengembalikan nilai yang diuji. Nah, di sini saya mempunyai contoh. Di sini ada nama buah, ada jumlah buah, jumlah penerima, perkiraan yang diterima per orang. Nah, jadi itu contoh. Kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, pasti kita akan berpikir ini mudah, sangat mudah. Tinggal membaginya, jumlah buah tinggal dibagi dengan jumlah penerima. Baik, kita coba jumlah buah dibagi dengan jumlah penerima. Oke. Nah, ketika kita copy paste rumusnya, di nomor 3 terjadi error. Kenapa terjadi error? Karena
membaginya yaitu angka 0. Ketika membaginya angka 0, maka dia akan menghasilkan error. Ini di bawah saya telah tuliskan yaitu macam-macam error yang ada di sini, yaitu div garis miring 0. Jadi untuk pengertiannya dibagi oleh angka 0. Penyebabnya ini disebabkan karena dalam formula terdapat operasi matematika pembagian. Keadaan ini terjadi apabila sel pembagi tidak memiliki nilai atau kosong. Kemudian yang lain bisa teman-teman baca. Ada 1, 2, 3, ada 7 teman-teman. Ada 7 error yang mungkin akan muncul di dalam Excel ketika kita membuat kesalahan-kesalahan yang ada seperti ini. Nah, teman-teman, kita lanjutkan ke dalam fungsi dari if error. Nah, jika terjadi error seperti ini, supaya lebih enak dilihat dan tidak muncul error seperti ini, maka kita gunakan rumus if error. Jadi sama dengan if error, kemudian jumlah buah dibagi dengan jumlah penerima, titik koma. Kemudian jika muncul error, maka kita mau pesannya tidak ada jumlah penerima. Oke, kita enter saja dan kita copy paste. Nah, langsung muncul keterangan tidak ada jumlah penerima. Jadi lebih enak dilihat ya teman-teman dibandingkan muncul pesan error seperti tadi. Nah, tadi di dalam pengertiannya disebutkan bahwa sebaliknya jika nilai yang diuji tidak menghasilkan error, maka if error akan mengembalikan nilai yang diuji. Jadi di sini terbukti ya teman-teman, ketika hasilnya tidak error, maka dia akan mengembalikan nilai yang diuji. Seperti ini, 100 dibagi 50, dia akan menghasilkan 2, jadi tidak menghasilkan pesan error. Nah, di sini ada tabel uji logika. Di fungsi n ini, ketika semua kondisi logika bernilai true, maka hasilnya akan true. Kemudian, jika semua kondisi logika bernilai false, maka akan menghasilkan false. Dan yang terakhir, jika salah satu evaluasi kondisi bernilai false, maka akan menghasilkan nilai false. Teman-teman, kita lanjut saja ke contoh penggunaan fungsi n. Di sini saya mempunyai contoh ada 2 perhitungan. Perhitungan pertama seperti ini, perhitungan yang kedua seperti ini. Jadi, langsung saja kita coba, kita tuliskan ulang sama dengan n 2 ditambah 2 sama dengan 4, titik koma, 2 dikali 2 sama dengan 4. Enter. True. Kemudian yang kedua sama dengan n 2 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian koma 5 ditambah 5 sama dengan 10. Di sini masukkan false. Dan yang terakhir n 3 ditambah 3 sama dengan 9. Kemudian titik koma 3 dikali 3 sama dengan 6. Nah, di sini menghasilkan false juga teman-teman. Kita cek kenapa yang pertama menghasilkan true, karena dari 2 perhitungan ini dua-duanya adalah benar. 2 ditambah 2 sama dengan 4, betul. Dan 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi ketika dua-duanya betul, dua-duanya benar, maka akan menghasilkan nilai true
atau benar. Kemudian yang kedua, kenapa di sini bernilai false? Karena yang pertama 2 kali 3 sama dengan 9. Seharusnya 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian yang kedua 5 ditambah 5 sama dengan 10. Yang kedua sudah betul, tapi yang pertama salah. Jadi ketika ada 2 atau lebih logika yang kita tuliskan, nah di antara salah satu logika tersebut ada yang bernilai false atau salah, maka otomatis dia akan bernilai false. Dan yang terakhir, di sini perhitungan pertama 3 tambah 3 sama dengan 9. Dan yang kedua 3 dikali 3 sama dengan 6. Nah, di sini bernilai false. Kenapa? Karena jelas dua-duanya salah. 3 ditambah 3 seharusnya 6 dan 3 dikali 3 sama dengan 9. Ketika dua-duanya menghasilkan false, maka otomatis akan menghasilkan false. Untuk fungsi n nanti banyak digunakan ketika kita membahas fungsi dari VLOOKUP dan fungsi yang lain. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita lanjut ke fungsi OR. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan ke fungsi yang keempat, yaitu fungsi OR. Di sini sudah ada tabel uji logika serta hasil rumus dari OR. Di mana yang pertama semua kondisi logika bernilai true, maka hasil rumusnya akan bernilai true. Kemudian yang kedua, jika semua kondisi logika bernilai false, maka hasil rumusnya akan bernilai false. Dan yang ketiga, jika salah satu evaluasi kondisi bernilai false, maka hasil rumusnya akan bernilai true. Sini saya punya 3 contoh, seperti contoh di fungsi n, kurang lebih sama. Kita langsung tuliskan saja. Di sini kita ada 2 perhitungan, kita tuliskan keduanya sama dengan OR. Logika pertamanya itu perhitungan pertama, kita tulis 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian titik koma, 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita enter. Kemudian yang kedua sama dengan OR, 2 dikali 3 sama dengan 9. Titik koma, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kita enter, menghasilkan nilai true. Kemudian yang terakhir sama dengan OR, 3 ditambah 3 sama dengan 9. Kemudian 3 dikali 3 sama dengan 6. Hasilkan nilai false. Kita cek satu persatu teman-teman. Untuk nomor 1 di sini menghasilkan nilai true karena kedua dari logika yang kita masukkan bernilai true. 2 ditambah 2 betul, hasilnya 4. Dan 2 dikali 2 betul, hasilnya 4. Jadi keduanya true. Dimana jika semua kondisi logika bernilai true, maka akan menghasilkan true. Kemudian yang kedua, 2 dikali 3 sama dengan 9. Sini false. Kemudian 5 ditambah 5 sama dengan 10. Ini true. Jika salah satu false dan yang lain true, maka akan menghasilkan nilai true sesuai dengan kondisi nomor 3. Salah satu evaluasi kondisi bernilai false, maka akan bernilai true. Jadi ketika ada beberapa logika, kemudian salah satu dari logika tersebut mengandung unsur benar atau true, maka akan menghasilkan true atau benar. Kemudian yang ketiga, 3 ditambah 3 di sini sama dengan 9, false atau salah. Kemudian yang kedua, 3 dikali 3 sama dengan 6, false atau salah. Keduanya adalah false. Ketika false ketemu dengan false, semuanya false, maka akan menghasilkan false, di mana sesuai dengan kondisi nomor 2. Semua kondisi logika bernilai false, maka akan menghasilkan false. Di mana fungsi not ini digunakan untuk membalikan nilai logika true menjadi false, kemudian dan membalikan nilai logika false menjadi true. Nah, sini langsung kita contohkan.
Ini kita tambahkan hasil sebenarnya. Dua dikali 3 sama dengan 6. Seharusnya menghasilkan nilai true. Kemudian 2 ditambah 2 sama dengan 5. Seharusnya 4, berarti menghasilkan nilai false atau salah. 2 lebih kecil dari 9, maka bernilai true atau betul. Nah, kita coba menggunakan fungsi not. Nah, kita coba menggunakan fungsi not. Sama dengan not, kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian lagi untuk yang kedua sama dengan not, 2 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian lanjut lagi sama dengan not, 2 lebih kecil dari 9. Nah, jadi fungsi not di sini merupakan kebalikan dari hasil yang sebenarnya. Ketika variabel di sini betul seharusnya, maka dengan fungsi not dia akan berubah menjadi false atau salah. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang terakhir. Di sini saya telah membuat contoh dari fungsi gabungan. Ini saya akan mencontohkan gabungan dari if dan and, if dan or, kemudian yang terakhir if, and, dan or. Dimana saya telah mempunyai tabel nama peserta, ijazah terakhir, nilai tertulis, nilai tes wawancara. Nah, di sini untuk keterangan 1 kita ambil data yaitu dikatakan lulus apabila ijazah terakhirnya S1 dan nilai tertulis minimal 70. Kemudian nilai tes wawancara minimal 60. Baik, kita coba sama dengan if. Karena ketiganya sesuai dengan keterangan yang diminta, maka kita menggunakan fungsi and. Kemudian kita klik ijazah di kolom ijazah terakhir. Ijazah terakhir sama dengan S1 titik koma, nilai tes tertulis di sini minimal 70, berarti lebih besar sama dengan 70, dan nilai tes wawancara lebih besar dari 60. Lebih besar sama dengan 60. Oke, kita tutup kurung karena fungsi n-nya sudah sampai situ. Kemudian kita titik koma. Nah, jika semua terpenuhi, maka akan menghasilkan nilai lulus. Namun jika ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka dia tidak lulus. Oke, lulus. Di sini kita cek sesuai. Apabila lulus ijazah terakhir S1 dan nilai tertulis minimal 70 dan nilai tes wawancara minimal 60. Sekarang yang lulus kita cek, dia ijazah S1, kemudian nilai tes tulisnya 75 dan nilai tes wawancaranya 88, sudah sesuai dengan kriteria. Kemudian yang terakhir, dia ijazah terakhir S1, kemudian nilai tes tertulisnya 90, kemudian nilai tes wawancaranya ada 70, berarti dia lulus. Sudah sesuai ya teman-teman. Kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu if dan or. Sini kita mempunyai keterangan yaitu dinyatakan lulus apabila nilai tertulis minimal 85 atau nilai tes wawancara minimal 82. Jadi salah satu dari keduanya ada yang lulus, maka dia akan dinyatakan lulus. Walaupun salah satunya ada yang tidak lulus. Oke, kita langsung tuliskan sama dengan if or. Oke, logika pertamanya tes tertulis ini
lebih besar sama dengan 85, dan yang kedua tes wawancara lebih besar sama dengan 82. Tutup kurung. Jika salah satunya sudah memenuhi kriteria, maka dia lulus. Namun, jika tidak, maka dia tidak lulus. Oke. Sekarang kita cek. Yang pertama, dia lulus karena untuk nilai dia lulus karena untuk mari kita cek untuk yang pertama, dia lulus karena yang pertama kita cek nilai tes tertulisnya dia 75, tapi batasannya seharusnya 85. Nah, seharusnya di tes tertulis dia tidak lulus, tapi ketika di sini tes wawancara minimal 82. Nah, di tes wawancara dia lulus 88. Karena salah satunya dia ada yang lulus, maka dia lulus ketika kita menggunakan fungsi OR. Sama yang kedua 80 dan 82, dua-duanya betul, dua-duanya melampaui, maka dia otomatis lulus. Yang ketiga, yang sebelah kiri tes tertulisnya lulus di atas 85, yang sebelah kanan 80 di bawah 82. Jadi salah satu ada yang lulus, maka dia lulus. Nah, ketika yang ketiga, yang tes pertama 78 di bawah 85, dan tes kedua 60 di bawah 82. Karena dua-duanya tidak memenuhi persyaratan, maka dinyatakan tidak lulus. Dan yang terakhir, di sini ada 90 di atas 85, kemudian 70 di bawah 82. Salah satu ada yang lulus, maka dia dinyatakan lulus. Oke, lanjut ke yang terakhir. Di sini kita gunakan if, and, dan or. Kita lanjutkan ke yang tiga, di mana di sini diminta dengan ijazah D3 dan S1 dengan nilai tes tertulis minimal 80 dan nilai tes wawancara minimal 70. Baik, kita coba. Sama dengan if, kemudian kita masukkan fungsi dari and, kita masukkan lagi fungsi or, diminta ijazah D3 dan D1. Jadi kita punya logika ijazahnya sama dengan D3 atau yang punya ijazah sama dengan S1. Kita tutup kurung, fungsi or yang sudah berakhir. Kita lanjutkan logika kedua dari N. Di sini nilai tertulis minimal 80. Jadi nilai tertulis lebih besar sama dengan 80. Yang terakhir yaitu adalah nilai tes wawancara minimal 70. Jadi nilai tes wawancara lebih besar sama dengan 70. Tutup kurung, habis fungsi N-nya, kemudian kita lanjutkan fungsi if-nya. Jika semua sudah terpenuhi, maka dia lulus. Jika tidak, maka dia tidak lulus. Oke, kita copy paste. Nah, kemudian kita cek satu persatu, teman-teman. Kenapa yang pertama tidak lulus? Untuk ijazah yang diminta dia sudah sesuai S1. Kemudian yang kedua, untuk nilai tes tertulis minimal 80 di sini. Dia 75. Jadi sudah jelas ketika salah satu tidak memenuhi persyaratan, maka dia dinyatakan tidak lulus. Kemudian yang kedua, sini kenapa dia tidak lulus? Karena ijazah yang diminta tidak sesuai. Di sini dia SMA, sedangkan di sini D3 atau S1 yang diminta. Kemudian yang ketiga juga sama, di sini D1 yang diminta D3 dan S1. Kemudian yang keempat, di sini sudah sesuai. Dia ijazah D3. Kemudian nilai tes tertulisnya juga tidak memenuhi syarat, minimal 80, sedangkan nilai tesnya 78. Jadi salah satu sudah tidak memenuhi syarat, maka dia dinyatakan tidak lulus. Kemudian yang terakhir, dia
sesuai biasanya yang diminta di S1, kemudian nilai tes tertulisnya di atas 80, dia 90, kemudian nilai tes wawancaranya minimal 70. Dia memiliki nilai tes wawancara 70. Ketika ketiganya sesuai dengan persyaratan, maka dia dinyatakan lulus. Sekian video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton dari awal sampai dengan akhir video ini. Kemudian untuk membantu channel ini terus berkarya, maka teman-teman bisa subscribe, like, and share. Dan teman-teman juga bisa menghidupkan lonceng di bawah ini agar tidak ketinggalan informasi terupdate dari kita. Teman-teman juga bisa bertanya di kolom komentar atau request ketika teman-teman mempunyai suatu persoalan dan ingin kita bahas secara bersama-sama, teman-teman bisa juga menuliskan di kolom komentar. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.